Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Mas John Official. Ya, si Rismond, si Tompel, si Roy Panci, Tifa, dan gerombolannya itulah, karena ketidakpuasannya, karena kegoblokannya, karena ketololannya, yang menuduh Bapak Jokowi ijazah palsu dan sudah dibuktikan Bareskrim, dibuktikan di UGM, universitasnya yang menerbitkan, dinyatakan asli. Sekarang si gerombolan Sengkuni, Panci, Tifa, Rismond mempermasalahkan skripsi. Alurnya kan skripsi dulu baru dapat ijazah. Yang digugat ijazahnya tidak mempan, kembali ke skripsinya. Kan tolol ini. Profesor yang ngakunya profesor, yang ngakunya dokter, tapi tolol semua. Hanya anak kecil seperti anak TK gitu, mainan anak TK. Sudah ke ijazah, kembali lagi ke awal. Kan aduh, lucu sekali ini. Si koplak-koplak Roy Panci, gerombolannya, apalagi si pengacara Rismond, si Tompel itu ya. Tololnya kelewatan gitu loh. Sudah tahu ijazah itu mendapatkannya melalui skripsi. Skripsi dulu lulus, mendapatkan ijazah wisuda. Kok kenapa sekarang dia balik lagi ke skripsi? Saya yakin kalau skripsi ini pun gagal, dia pasti balik ke absensi. Daftar kehadiran Bapak Jokowi itu hadir nggak di kuliah. Setelah itu nggak gagal lagi, pasti akan mengejar lagi ke pendaftaran. Bapak Jokowi pernah nggak daftar ke UGM? Dan itu nggak jadi. Nggak tahu lagi deh. Ini segerombolan kampret Yaman satu ini ya. Bikin onar, bikin kacau negara ini. Hanya sekedar ijazah saja, memalukan. Keluar gak jelas. Seorang profesor, katanya profesor Panci ya. Aduh, ini si Rismond ya. Kalau ngomong si Roy Panci, pintar sekali ngomongnya. Tapi blow on, otaknya kosong, nol gitu loh. Yang dibahas hanya ijazah, nggak ada yang lain. Kalau kamu profesor meneliti ya, yang belum diteliti kau temukan itu profesor. Lah ini meneliti ijazah, yang diteliti fotokopi. Yang kamu teliti harusnya aslinya. Panci, susah untuk menjelaskan gerombolan-gerombolan kadrun ini. Memang susah. Mau dijelaskan seperti apapun ya nggak akan ada hasilnya. Satu-satunya biarin aja dah. Memang gerombolan orang tolol, mau gimana lagi? Ya kan? Nah, ini adalah Profesor Suaib, dosen Untirta, telanjangi atau bungkam mulut busuknya Roy, Rismond, Tifa, dan lainnya. Gerombolan-gerombolan Yaman, gerombolan Mak Banteng ya. Mak Banteng Yaman ini bersatu menjatuhkan nama Bapak Jokowi. Tidak hanya Bapak Jokowi, keluarganya Bapak Jokowi, istrinya, anaknya, menantunya, sekarang lagi digodok karena tahu kekuatan Bapak Jokowi itu masih 50% ke atas. Dia takut untuk menjadikan lawan politiknya. Dia sangat-sangat takut dengan Bapak Jokowi, makanya dia memfitnah sejelek-jeleknya kepada Bapak Jokowi. Agar apa? Masyarakat tidak enggan lagi dengan Bapak Jokowi. Itulah tujuannya. Tapi masyarakatnya yang sekarang orangnya pintar-pintar, mau kamu apakan COVID-nya seperti apapun ya, kamu sendirilah yang goblok, si Rismond. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak Profesor Suaib, dosen Untirta, bungkam mulut busuk Rismond dan CS. Terkait dengan rencana untuk melaporkan dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo, itu memang sekarang sedang disusun ya, karena kami tidak puas atas keterangan dari Dirtipidum Bareskrim Polri yang mengatakan bahwa setelah diraba dirasakan ada cekungan pada lembar pengesahan skripsi tersebut, dan langsung disimpulkan bahwa hal itu merupakan produk dari
hand press atau letter press. Kami juga akan menyertakan screenshot, sejumlah screenshot ya, dari lembar pengesahan skripsi atas nama Sri Dominingsi Sigit Hartwinarto, Edi Trianto, dan Lembah Edianto, yang semuanya lembar pengesahan skripsi tersebut kosong tanpa tanda tangan dosen penguji, dosen pembimbing maupun dekan. Jadi ini kami duga adalah lembar-lembar pengesahan skripsi yang direproduksi agar sesuai dengan lembar pengesahan atas nama Joko Widodo. Memang kalau misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin melakukan salah satu penggiringan opini, maka itu pasti secara kalkulasi sosiologisnya ada tahapan-tahapan. Ya, mungkin kalau kita bicara ijazah ini kan tahapan terakhir dari sebuah proses pendidikan. Ijazah kan semua orang yang sarjana dapat ijazah. Tapi ternyata sekarang masuk di fase kedua. Fase kedua itu sebelum dapat ijazah ternyata ada sidang skripsi. Kan gitu ya. Nah, mungkin ada rangkaian di sini. Jadi kalau misalnya ini sekarang di otak-atik lagi skripsi beliau, ini kan sebenarnya sederhana sekali kan gitu ya. Pertama, sudah dikatakan bahwa Pak Jokowi sudah selesai dalam proses pendidikan. Itu. Nah, kalau misalnya orangnya sudah diwisuda, apalagi di yudisium, itu pasti secara otomatis dia sudah melalui proses bimbingan dan juga sidang. Yang gitu. Kalau kita otak-atiknya. Nah, berkaitan dengan apakah skripsi ini dianggap ada masalah? Ya, menurut yang melaporkan ada masalah sebenarnya kan gitu ya, ada masalah. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini, ketika kita ingin menggiring sebuah opini ini, ya sebenarnya jangan di luar panggung sebenarnya, jangan di luar kampus. Ya harusnya opini ini dimasukkan dalam kampus, kemudian didesain dengan baik. Apakah betul skripsi beliau itu dinyatakan ada hal di luar daripada ketentuan yang ada. Nah, kalau misalnya ada ketentuan yang ada di luar dari itu, maka pasti ada hal-hal yang mungkin yang itu baru bisa dipersoalkan. Kayak gitu. Ini kan masalahnya digiring keluar, lalu dipersoalkan di luar. Dengan narasi-narasi yang sudah ada, sebenarnya apa yang ingin dibangun? Kalau ya, melihat komunikasi politik keresahan masyarakat. Ya, bayangkan keresahan perguruan tinggi resah. Ya, kemudian juga Pak Jokowi resah dan keluarganya tentunya. Kelompok-kelompok yang ada di lingkaran Pak Jokowi juga resah. Mungkin juga kelompok yang melaporkan juga sekarang juga mungkin akan menghadapi situasi juga ada keresahan di situ. Kan gitu ya, ada keresahan-keresahan yang dialami juga semua kelompok ini. Nah, kalau menurut saya kalau keresahan ini diperbesar terus, harusnya pendekatan struktural yang harus digunakan. Ya, jangan dibangun opininya di luar, karena masyarakat itu kalau misalnya membaca, pasti dia anggap bahwa kalau berulang-ulang kali dibaca, dalam teori sosiologi mengatakan ada namanya lembaga sosial, maka itu akan terlembagakan seolah-olah itu menjadi benar. Gitu masalahnya kan gitu. Padahal ini pertarungannya kan di struktural, bukan di kultural, bukan di luar. Nah, saya sih berharap persoalan ini bagi yang melaporkan maupun yang terlaporkan harusnya mungkin masuk di dalam ranah birokrasi kampus. Ya, karena yang bisa menyelesaikan persoalan ini kan birokrasi kampus, bukan opini publik kan gitu. Karena kalau opini dikirim kemana-mana, bukan cuma opini yang di masyarakat Indonesia, mungkin juga bisa di luar, ya akan mengkonsumsi karena media sosial kita kan berkembang terus-menerus gitu loh, gitu Mbak. Ya, ijazah itu kan ujung dari sebuah proses pendidikan. Nah, sekarang kan yang dipersoalkan lagi adalah proses untuk mendapatkan ijazah. Ya kan gitu. Bisa saja nanti selesai skripsi mungkin juga absensi juga akan didorong kan gitu. Apakah betul beliau masuk kuliah apa tidak kan gitu lah bisa jadi. Baik. Pak Jokowi adalah termasuk orang yang pernah berkuasa selama 10 tahun. Dan beliau itu juga punya secara barisan kultural sangat kuat ya. Ada Jokowi mania, kemudian ada Projo, kemudian ada simpatisan beliau yang saya kira sekarang masih solid. Kan gitu ya. Jadi dianggap ini kayaknya masih kuat nih posisinya. Kan gitu. Nah, coba kita lihat sekarang ini dengan penggiringan opini yang sangat kuat, juga kan kelompok-kelompok beliau juga mulai muncul kan sekarang ini, mulai muncul untuk melakukan pembelaan, tanda kutip ya. Pembelaan dalam hal ini bukan sekedar untuk membela mati-matian bahwa hitam putih, tapi dalam hal ini membela kemanusiaannya yang dibela. Bahwa semua manusia secara hak asasi itu penting dibela. Nah, Pak Jokowi sekarang mungkin pada masa duduk di pemerintahan ada dua yang kuat di sana. Beliau kuat di strukturalnya dan kuat di barisan kulturalnya. Jadi mungkin sekarang ini sudah kembali ke masyarakat. Kayaknya ini tinggal berhadapan dengan masyarakat kulturalnya Pak Jokowi. Yang sekarang kita lihat tiap hari kan gitu ya. Tiap hari kita lihat bahwa barisan-barisan kulturalnya beliau yang
datang membela kemanusiaannya kalau saya melihat di sini, bukan masalah kasusnya yang dibela, tapi bicara hak asasi, bicara prinsip-prinsip kemanusiaan bahwa semua warga negara punya hak yang sama dalam hal pembelaan secara kemanusiaan gitu. Saya kira itu intinya. Kalau kita bicara keuntungan, ya pasti yang untung adalah orang yang menghembuskan isu ini lalu mendapatkan pendukung yang banyak, itu yang menang. Ya sebenarnya gitu ya kalau kita kalkulasi opini. Tapi saya melihat bahwa dalam konteks ini Pak Jokowi merasa memang selalu mengatakan bahwa saya direndahkan ya. Tetapi kalau menurut saya Pak Jokowi tidak pernah merasa bahwa ini hal yang betul-betul menjatuhkan martabatnya, tapi tidak pernah melawan ya. Tidak pernah melawan di sini. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa apakah dengan kegaduhan sekarang ini apakah masyarakat ini akan memberikan empati? Ya memang masyarakat kita suka begitu. Kalau misalnya menikmati itu ya, Prof ya? Oh ternyata biasanya ketika sudah terbukti ternyata tidak terjadi, nah itu baru muncul rasa empati yang muncul di sana. Masyarakat kita biasanya begitu. Nah kalau misalnya dalam situasi ini kan terlalu politis ya. Ini kalau saya melihat politisnya, kalau misalnya secara politis dibawa ke empati masyarakat, kayaknya agak sulit. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ada empati kepada kelompok-kelompoknya sendiri, komunitas-komunitasnya mungkin itu terjadi. Nah empati yang muncul sekarang ini sebenarnya kan sudah ada kelompok-kelompok dari Pak Jokowi kan datang menyampaikan bahwa kami pasang badan berkaitan dengan isu yang terjadi pada Pak Jokowi. Nah isu sekarang ini kan ya itulah saya setuju dengan Mbak Nita, sudah ditunjukkan ternyata dia mencari lagi yang lain kan gitu ya. Nah saya kira tetap cari celah untuk salahnya Pak Jokowi begitu. Ya. Pertama salahnya dicari, yang kedua momentumnya untuk bagaimana memperpanjang skenario sinetron ini. Ya kan gitu. Kita nggak tahu ini kira-kira berapa episode ya. Berapa episode dan mungkin bisa terjadi beberapa bulan lagi ke depan. Kan gitu. Nah, saya setuju dengan Mbak Andi tadi, mungkin ada by design yang orang-orang yang akan mengambil keuntungan di negara kita ini, tanda petik ya, saya menyebut begitu, baru stop di sana. Kan gitu ya. Ada satu target yang ingin dia capai, ada satu target yang ingin dia lumpuhkan kalau bahasa harinya ya. Nah, disitulah baru dia mengambil keuntungan itu. Nah, kalau dia sudah ambil keuntungan, mungkin opininya bukan lagi opini Pak Jokowi, mungkin opini yang lain lagi harus dibangun. Bisa saja terjadi begitu ya. Kan namanya penggiringan opini itu, kalau sudah terjadi targetnya, maka masyarakat digiring lagi kembali ke opini-opini yang menurut masyarakat, ini kayaknya cocok nih. Yang dikonsumsi sekalipun secara Pak Jokowi luas gitu. Sudah lengser ya sebagai presiden, Prof Suhaib. Ya, walaupun sudah lengser, justru sudah lengsernya sekarang ini dianggap secara struktur beliau tidak kuat lagi. Tetapi kita harus lihat bahwa Pak Jokowi punya barisan-barisan kultural itu. Nah, barisan-barisan kultural ini muncul rasa empatinya kepada Pak Jokowi hari ini kalau menurut saya. Karena muncul rasa empati, kemudian secara muncul itu maka membela secara kemanusiaannya. Saya kira bukan dibela tentang hukumnya Pak Jokowi, tapi kemanusiaannya, prinsip-prinsip kemanusiaan, hak-haknya kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara hukumnya kan tinggal kepada Polda Metro Jaya sudah melakukan itu, kemudian akan dibawa ke pengadilan, itu kan bicara hukumnya ya. Ini masalah kemanusiaannya ini, kok digiring terus nih? Ini beliau sudah selesai jadi presiden, harusnya istirahat, kok digiring opininya kan gitu loh. Nah, inilah yang harus dilihat, apa sih sebenarnya yang terjadi, tiba-tiba muncul kelompok-kelompok tertentu, tanda petik ini, yang mempermasalahkan berkaitan dengan ijazah, skripsi, dan macam-macam berkaitan dengan Pak Jokowi itu. Nah, kalau kita tanya siapa yang bisa menjawab, ya kembali kepada yang memperkarakan itu, yang membawa masalah itu gitu. Pak Jokowi, kalau saya lihat secara sosiologis, beliau itu sudah merasa bahwa sudahlah, saya ini bapak bangsa, ya kan, mau menampakkan itu, mau menampakkan kepada semua elemen bangsa bahwa ketika ada persoalan yang kita dihadapi, maka kalau itu tidak tidak mengarah ke hal-hal yang sangat prinsipil ya, dan ya walaupun juga mengarah kepada prinsipil sekali karena ijazah kan gitu, tapi beliau menanggapi bahwa kita harus membangun negeri ini secara bersama-sama kan gitu ya. Kita harus menampakkan di negara kita bahwa kita punya nilai-nilai, ya punya semacam etika kan gitu. Ya mungkin beliau menampakkan hal itu tidak emosional, sehingga orang-orang yang akan memperkarakan lagi berikutnya bukan lagi emosional yang dibangun, tapi mungkin bisa rasa udahlah selesailah sampai di sini gitu, karena Pak Jokowi juga menanggapinya tidak terlalu tidak terlalu serius gitu. Nah biasanya kan gitu. Jadi kalau opini dibangun kemudian tidak ditanggapi secara serius, itu masyarakat juga akan melihat ini ternyata nggak ada reaksi nih. Nah ini sekarang ini reaksinya semakin menggeliat lagi karena masuk di barisan otak-atik skripsi itu.
kan gitu. Baik. Nah, Tapi ya. Anda melihat tetap ada kekhawatiran dari Pak Jokowi? Saya sih pasti ya, pasti ada kekhawatiran Oke. dalam tataran bahwa pertama nama baik pastilah ya, ya. Yang kedua mungkin keluarganya juga merasa, waduh ini keluarga saya tidak enak nih, mungkin di masyarakat akan diperlakukan sesuai dengan opini yang ada. Ya, tapi saya rasa ya mudah-mudahan sih opini tidak terlalu lama gitu lagi ya, tidak agak cepat gitu ya selesai dan juga kita kembali bahwa Pak Jokowi dikembalikan juga prinsip-prinsip kemanusiaannya kan gitu ya. Dan saya rasa bahwa opini yang dibangun saat ini kalau menurut saya ini episode yang hampir kita tidak bisa baca selesainya kapan. Oke. Masih Ya sebenarnya kalau kita baca apa ya media ya kan semakin sering dinaikkan kan semakin naik ratingnya dan semakin dikenal. Oke. Masalah negatif apa positif itu soal lain, yang penting kan naik. Nah persoalannya sekarang adalah kita kembali kepada prinsip-prinsip bahwa negara kita ini dikelola dengan nilai ya. Ini kan isu tentang ijazah palsu dan mantan presiden juga kan berat sekali kan gitu. Ya kan gitu berat sekali isunya kan gitu. Dan saya kira kalau hal yang ini dikembangkan terus, khawatirnya ke depan ini akan merusak citra di perguruan tinggi nanti. Ya kan gitu, jangan-jangan, oh kamu ijazahmu palsu apa enggak gitu. Itu bisa terjadi begitu kan gitu ya. Nah, apakah ini keuntungan Pak Jokowi? Kalau menurut saya sih ya kalau di media sosial ya mungkin naik. Tetapi dalam opini di masyarakat, ini seolah-olah bahwa ini Pak Jokowi ada hal yang dilakukan di luar daripada ketentuan, tanda petik ya, proses pendidikan dengan ijazah palsu itu. Nah ini yang khawatir itu yang tergiring, bukan masalah popularitasnya yang diambil kan gitu ya. Oke. Ya ini tergantung dari masyarakat menilai itu gitu. Ya kalau kita bicara pendekatan sosiologi politiknya ya, biasanya kan orang yang berkepentingan itulah yang akan mendorong isu. Nah biasanya kalau orang yang sudah gede, mohon maaf ya, orang yang lebih tinggi dia punya popularitasnya, kemudian dia diberikan opini, itu kan juga ikut yang lain. Ya itu kalau dalam pendekatan sosiologi politiknya ya. Nah kalau menurut saya memang harus berhati-hati dalam membangun opini. Oke lah saya setuju kalau misalnya Pak Jokowi beliau punya nama besar, kemudian dibuat isu. Ketika kita membangun sebuah opini di masyarakat, kalau memang itu positif, maka itu juga positif dan orang yang ada di sekitarnya ya membangun opini itu juga akan positif.